Ya, jadi hari ini kita coba mendiskusikan secara lebih detail ya. Jadi mudah-mudahan sempat menonton YouTube ya, YouTube yang di menggunakan Micromind ya. Jadi sebetulnya di YouTube itu yang dilihat ya itu eh, bukan pada apa istilahnya itu eh, bukan pada bagaimana menggunakan micromind untuk perhitungan cadangan, tetapi prosesnya. Jadi prosesnya. Jadi di situ lebih banyak bicara eh, meresumekan metode ya, meresumekan metode. Nah, eh, tadi saya sudah eh, upload ya tentang resume dari papernya ya. Ya. Jadi kalau di yang sebelumnya kita apa banyak menjelaskan ataupun sudah mulai menggunakan eh, PPT ya dengan menggunakan riset question ya. Di part ini kita coba turunkan secara lebih detail ya, lebih detail tetapi eh, poin utama yang dikumpulkan di sini ya itu nanti di part terakhir tentu untuk ujian akhir semester kita akan melanjutkan dari poin di sini ya. Jadi poin di sini kita gunakan untuk soal ujian akhirnya di mana semuanya ada series ya. Jadi eh, di 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 dalam resume di sini kita sebut sebagai resume kerujukan itu pertama dari paper yang dibacakan seperti kita diskusikan di kuliah sebelumnya bahwa paper yang kita pilih itu eh, akan ataupun direncanakan ya saat ini ya mungkin nanti begitu ketemu mata kuliah bisa jadi berubah ya. Oh nggak jadi dengan itu saya mau topik lain itu bisa 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 saja ya terjadi dan itu juga tidak menjadi masalah. Tetapi dari paper yang dibaca itu sudah makanya kenapa kemarin kita menggunakan apa research question ya. Jadi di research question itu kan kita berangkat dari apa yang akan dilakukan, apa yang kita lakukan dan dari situ kita memilih ataupun mencari model yang sesuai ya, model yang mendekati ya dengan tujuan yang akan kita buat ya, tujuan yang kita buat. Nah, ketika kita sudah tahu paper utama, nanti di situ kita sudah dipastikan akan memerlukan rujukan baru karena kita berangkat dari framework-nya gitu ya. Kita berangkat dari framework yang itu ada pertanyaan terakhir ya. Jadi ketika kita yang nemu satu metode fraktal misalkan Mas Angga, tetapi belum sampai ke fraktal itu ada berbagai macam item, berbagai macam pendekatan, misalkan Monte Carlo simulation. Monte Carlo seperti apa sih yang sesuai kira-kira. Itu kan juga bagian dari framework-nya. Nah, di dalam gambaran ini ya, di dalam gambaran ini jadi pada saat menuliskan, oke, kita mulai satu persatu ya, part per part dulu ya. Topiknya, kenapa satu topik? Karena kuliah ini kan pemodelan estimasi sumber daya, estimasi cadangan. Nah, kalau topiknya hanya mengambil pemodelan saja, tidak ke estimasi cadangannya, maka topiknya pemodelan. Jadi bukan pemodelan estimasi cadangan, tapi topiknya pemodelannya, ya, pemodelan saja gitu. Karena misalkan pemodelannya mau Pak siapa yang mau dengan aspek sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi itu kan bukan kayak sumber dayanya ya. Gitu ya. Berarti part pemodelan yang diambil, part model yang diambil. Tetapi kalau memang kita akan juga ke cadangannya ke seperti lak apa cut grade. Nah, itu maka di situ topiknya adalah pemodelan dan estimasi cadangan ya. Jadi keduanya ada di situ. Tapi kalau hanya salah satu saja, maka topiknya adalah pemodelan. Nah, kemudian
di situ karena kan juga sempat saya tanyakan, eee, apa, eee, pada saat masuk kan dulu biasanya ada rencana, tesis ya. Nah, tentu sekarang dengan perjalanan, kuliah gitu ya, mungkin sudah bisa, mulai, memikirkan gitu ya, judul tesis apa sih, karena, salah satu yang dituntut, sekarang kan tentu nanti ke publikasi ya. Nah, jadi dari situ sudah mulai nih judul tesisnya apa, ya silahkan dituliskan tentatif saja. Nah, kemudian di latar belakang itu, kita mencerminkan, 2 poin ya, biasanya 2 poin. Kalau kita ke jurnal-jurnal internasional ataupun ke pemodelan, sebetulnya kita ketika bicara di pemodelan itu adalah, metode-metode. Jadi kalau kita baca di pendahuluan ya, di latar belakang di dalam, jurnal yang kita baca, itu selalu, ini misalkan saja ini saya ambil contoh yang, eee, ini papernya Biswas ya, Biswas nih, eee, ini punya siapa nih, saya lupa nih, ya, oke, ini papernya Biswas nih, ya, di sini kan, di latar belakangnya ya, di latar belakangnya, eee, dia sudah mulai membandingkan ya, metode ya, metode misalkan dia mengambil di sini adalah, Taylor ya, kemudian ada, Land ya, metode intermittent time calculation, kemudian ada juga, Henning ya, Henning. Ini ada, jadi ada tiga metode yang dia, explain-nya, kemudian karena kan ini judulnya, Cut Group on Fit Metal dan seterusnya ya, dengan dynamic, programming. Nah, kalau dari hal ini saja, salah satu yang bisa kita tarik dari judul ya, dari judul saja kita sudah bisa melihat, eee, ada kata-kata advancing, berarti sebetulnya sudah ada model linear sebelumnya. Sudah ada model sebelumnya, tetapi kemudian, dia improve dengan, dynamic, programming. Berarti si penulis paper ini, dia sudah paham apa itu, algoritma linear ya, tapi kemudian dia akan, develop dengan, dynamic programming ya. Dia akan develop dengan dynamic programming. Jadi di situ sudah muncul ya dari model yang dibuat itu, berarti sebetulnya sudah ada nih model, linear ya, model linear. Kemudian tapi model ini bisa jadi model statis gitu, atau statis. Nah, yang kemudian, dia akan, upgrade dengan jadi si dynamic program ini sebetulnya sesuatu yang di-propose ya, yang dia, propose untuk kemudian ya akan menjadi improving dari yang, sebelumnya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kemudian, di latar belakang ini dia menceritakan, eee, mengenai, metode yang sudah ada. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang boleh dituliskan di latar belakang itu adalah, informasi ya, informasi yang sudah kira-kira bisa diperoleh di, eee, apa, di lokasi, ini kan hampir semua dari timah satu orang Bu Lida. Pokoknya sesuatu yang nanti akan didapat lah ya. Jadi misalnya, eee, kalau di sini bicara, net present value misalkan, ini kan optimization has been carried out to objective maximum discount profit in term of the NPV ya, net present value-nya. Nah, berarti, sudah ada informasi bagaimana, NPV ya yang di PT Timah, katakan seperti itulah. Jadi NPV sekarang pakai apa dan bagaimana, metode yang digunakan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau, yang punya, ini punya Mas Angga nih, yang Mas Angga ini kan banyak bicara mengenai, temporal ya, dia kan akan jadi dia ketidakpastian di dalam, sumber timah ini lebih banyak ke geologi, dan dia menggunakan, simulasi Monte Carlo, kira-kira begitu. Nah,
Di sini kan dia menceritakan berbagai pendekatan ya. Pertama yang menjadi tantangan adalah ini kan, termasuk estimasi jumlah undiscovered deposit, kemudian metal grade dan tonasenya, serta total metal deposit. Artinya itu adalah hal yang selalu menjadi challenge ataupun menjadi tantangan di dalam menentukan kuantitatif assessment-nya. Gitu. Makanya kemudian yang menarik di sini juga saya melihat ternyata Singer ini adalah salah satu researcher yang banyak menggunakan model ya. Dia menggunakan depositnya Singer ya. Tapi di paper ini kemudian dia mempropos statistik to assess whether deposit static poison process or not. Jadi poison ini kan salah satu ya distribusi poison salah satu distribusi statistik. Dia mencoba menggunakan distribusi poison. Pertanyaannya adalah kenapa dia menggunakan Poisson distribution, tidak menggunakan ada distribusi? Nah, ini kan juga sudah merupakan hal yang menarik ya. Jadi kan ada normal, Poisson, ada Gumbel, ada banyak sekali distribusi, tapi kemudian dia pilih Poisson ya, Poisson proses ya. Jadi di sini sebetulnya paper ini, makanya itu yang membedakan antara diskusi kita kata Pak Roranto dan model baru seperti apa. Nah, dia melihat di sini apakah Poisson itu ya certified atau tidak gitu ya. Ini seperti sederhana, tetapi ketika lihat di bawahnya ternyata pada saat dia menentukan spatial distribution ya, dia LR, GR, FR, dan JR, function itu ada cukup banyak sekali function-function yang digunakan. Nah, poin ini berarti itu masuk di latar belakang. Jadi setiap part tersebut, ya, setiap latar belakang tadi itu pertama Singer sudah ada, tapi kemudian pertanyaan muncul itu kenapa Poisson yang dipilih. Nah, ini tentu dia ada dasar. Nah, dasar itu yang kemudian kita tuliskan di latar belakang. Seperti yang tadi, dasarnya adalah kalau kita kembali ke paper yang ini kan sebetulnya ya kenapa dia menggunakan NPV dan karena dia melihat ini total profit, present value of the future profit, and short term profit. Saya masih ingat di diskusi waktu kita kuliah itu kan kadang-kadang seolah-olah timah itu nambang ke sana, nambang ke sini dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin dengan pendekatan ini kan berarti ada tiga kondisi yang dilihat dari studi si paper ini. Dia melakukan simulasi ya. Ini kan model itu peredaran simulasi. Yang pertama itu apakah misalkan kita menentukan time frame total profit itu 1 tahun gitu ya, atau total profit itu kita mau ambil 2 tahun gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini tentu saja present value for all future profit itu kan yang selalu tergantung dengan harga timah misalkan. Itu yang kemudian proses penambang itu seolah-olah berpindah-pindah mengikuti. Nah poin ini yang kemudian dicoba diekspor ya, diekspor di dalam di bagian latar belakang. Bagaimana sih dari paper ini apa yang terjadi di kita gitu ya, di perusahaan di Timah misalkan. Oke. Nah, saya coba lihat lagi, kita coba satu persatu ya. Jadi misalnya ini punya Pariki itu membahas sebentar, Pak Ronanto, Pak Gibran, Pak Rudi, Pak Gilang. Bentar, saya buka dulu. Sudah saya buka semua. Oh, Pak Riki itu, oh yang social impact itu Pak ya. Oke, oke, ya, oke. Nah, eh, ketika kita bicara sosial impact ya, sosial ekonomi impact ya, ini studinya disingkap, tapi yang melakukan studinya dari luar ya. Oke, nah ini kan, ya.
eee, di sini kita, eee, lihat ya, ini kan juga topik yang selalu menarik ini adalah sustainability of mining ya. Jadi, ada lagi muncul kan green mining ya, katanya sekarang batu bara pun bisa jadi green mining kira-kira begitu. Padahal, di sisi lain itu adalah brown economic ya, tapi kemudian ada jadi, green mining tadi ya. Nah, ini salah satu yang menarik karena, ini nampaknya, di luar nanti dari Timah sendiri. Jadi mungkin datanya justru tidak dapat dari PT Timah, Pak, ya. Karena kalau yang dari sini justru, berangkat dari ini semacam kalau saya lihat dari paper ini sepintas, itu semacam, review dari, beroperasinya, PT Timah. Jadi saya ingat filmnya Andra Herata itu kan, Laskar Pelangi kan. Bagaimana, masyarakat di sekitar, timah tersebut gitu ya, menerima, manfaat karir sendiri. Karena, ini menarik ya, dia sampai melakukan, kajian ya ke dalam beberapa, sampai 39, sekolah dan sebagainya gitu. Jadi 2 dari 39 sekolah itu, nampaknya dioperasikan oleh si perusahaan Singkep ini. Lalu bagaimana impact-nya ketika, perusahaan ini selesai? Jadi ini nampaknya ke, pasca, tambang ya. Jadi dari poin ini salah satu yang ini modelnya bukan model estimasi sumber daya ya, estimasi cadangan, bukan model evaluasi cadangan, tetapi, karena kalau saya lihat dari paper ini sudah ke modelnya ya, ke modelnya, eee, kemudian lebih pada, eee, melihat ya, melihat beberapa poin yang cukup bagus ya. Jadi kira-kira setiap item itu nanti dijelaskan di situ ya, kenapa, apakah sudah ada studi awal yang dilakukan terkait dengan si, paper ini. Timah mungkin sudah punya, kajian, tentu di situ juga sudah ada metode yang dilakukan kan. Karena, sudden mine termination and unplanned closure ini, melihat dari beberapa, mining, industri ya, dari mining industri dilihat kemudian, yang menarik ini penurunan harga timah yang suddenly turun gitu ya, sehingga mungkin beberapa, eee, ini file to survive price fluctuation had to close ya, dengan harga timah segitu sehingga perusahaan tersebut, close. Jadi tapi yang dilihat itu dia tidak hanya 2 sisi, berarti kan kalau lihat saya baca sepintas dari abstraknya, itu satu adalah kenapa si perusahaan tersebut, sampai, tutup gitu ya. Nah ini apakah terkait juga dengan yang paper satu lagi, model yang dipresentasi tadi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, eee, ini memang kalau dilihat dari, angka ini ya, ini kan tahun lama juga ya, Pak, ya, 81 sampai 88. Mungkin kalau sekarang, di-update ya, ya produksi timahnya mungkin bisa jadi lebih, saya nggak tahu, tidak tahu ya, saya belum pernah bisa sampaikan. Tetapi poin dari sini kan, sebetulnya, eee, melihat dari produktivitas timah yang fluktuatif gitu ya, dia sampai besar, tapi juga dia sangat kecil. Nah, ketika sangat kecil itu tentu mulai dari situ, mengapa, produknya ini sangat kecil? Apakah memang terkait dengan harga timah ataupun ada faktor lain? Nah, informasi ini disimpan di latar belakang. Latar belakang kenapa sih sampai, seperti itu ya? Itu bisa mencerminkan. Kemudian next-nya adalah, updating datanya sekarang, sejauh seperti apa sih, di Bangka dan di Belitung, kira-kira poin-poin seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang kemudian ke semua latar belakang. Jadinya kita nanti punya gambaran, oh berarti, model yang kita pakai karena ini kan bukan model ekor cadangan ya, tidak menjadi masalah, tapi kepada
model sosioekonomik. Nah, di sini kan kalau sudah bicara di model sosioekonomik, maka biasanya statistik yang kita gunakan statistik non parametrik. Ya, jadi kalau di dalam statistik non parametrik ini kan sebetulnya ada faktor sosio, ya. Namanya faktor sosial itu pasti ada limitasi nanti. Ada batasan-batasan tertentu yang harus disimpan di situ ya. Jadi ya kalau saya mengambil contoh misalnya kenapa apa poin-poin tadi ya, kenapa misalkan seberapa besar sih ya kadang-kadang juga ya kalau kita bilang soal ekonomi itu ada juga yang undisclosed ya. Jadi ya tidak apa idealnya kan kalau kita contohnya CSR. Jadi kalau kita bicara CSR timah kan tentu lebih kepada upaya-upaya misalkan lingkungan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kan ada yang saya pernah melakukan kajian reklamasi pasca tambang untuk tambang-tambang di batubara yang ada di Sumatera Selatan waktu itu. Salah satu tantangannya kan sebetulnya adalah penyediaan soil penutup ya. Jadi pasca tambang perlu pupuk, perlu tanah yang baik dan seterusnya. Nah di satu sisi pada saat itu kita berangkat dari apa tingginya ya. Jadi kalau kalau apa sampah sampah pasar itu kan sebetulnya sampah pasar itu kalau dipilah itu jadi kompos. Dikompos kemudian dideliverlah ke tambang-tambang yang ada di Lahat misalkan. Jadi misalkan dari Palembang Lahat. Jadi ketika dia berangkat ke Palembang dia bawa batu bara, dia balik ke Lahat dibawa composting dari apa pasar-pasar yang cukup besar gitu ya. Dan waktu itu sebetulnya dari investornya. Tetapi yang kemudian jadi investor sudah bersedia, termasuk Pusri waktu itu. Tantangannya adalah si perusahaan tambangnya tidak bersedia. Karena apa? Karena reklamasi pasca tambang itu kan nanti gitu ya. Ya, padahal begitu disclose mining itu sudah apa model yang kita buat itu sudah. Jadi bukan parameter teknisnya yang kita hitung. Karena kalau kita hitung misalkan produktivitas pupuk organik itu memenuhi untuk sekian ya. Tetapi non parametriknya adalah faktor sosial ekonomi tadi. Perusahaan lebih suka mengadakan sunatan massal ketimbang membiayai composting kira-kira seperti itu. Karena kalau sunatan massal bupatinya lebih suka ya. Kira-kira begitulah. Nah, ini kan faktor ini bisa jadi muncul nanti di statistik komparametrik. Maka kemudian penjelasannya nanti di dalam metodenya bagaimana non parametriknya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dibuat seperti itu ya di masing-masing. Jadi kalau misalkan Pak Ronanta itu saya lihat topiknya oke. Topiknya ini aspek lingkungan kalau saya lihat ya. Ya, tailingnya Pak, kalau salah itu tailing. ya, pengolahan tailingnya Pak ya, berarti ini ke aspek modelnya berarti bukan di model cadangannya, tetapi lebih ke tailingnya kayak seperti itu ya. Jadi lebih ke tailingnya nih ya, seperti case tadi melihat ada berarti tin tailing. Jadi ini nampaknya mau melihat apa tambang rakyat kayaknya mungkin agak similar kayak kata gitu. Nah di poin ini tentu ada beberapa ya saya lihat ya industri praktis dan seterusnya ini memang cukup menarik ya. Jadi apa di poin tadi ya, jadi mudah-mudahan sudah bisa membaca semuanya. Di latar belakang itu bicara mengenai latar belakang si saintifiknya, bagaimana paper ini disusun. Dan yang kedua adalah latar belakang kenapa kita mengambil topik itu ya. Nah, biasanya kalau di S1 kan anak-anak geologinya menarik ya. Kalau geologi baik kemarin pun juga menarik, tetapi sebetulnya metodenya itu kenapa dipilih di situ. Jadi kita sudah mulai memikirkan nanti di latar belakang
saya biasanya memberikan komen bahwa ketika topik antara metode yang disampaikan atau riset yang dilakukan dengan konsep yang ada, bisa jadi itu nyambung, jadi bisa langsung dilakukan. Tapi bisa jadi rujukan tadi juga tidak nyambung ya. Dan ini adalah ya, tapi karena namanya juga pengolahan, jadi pengolahan tambang tentu sah-sah saja ketika menggunakan deponya tadi ya. Oke, ya. Nah, jadi di latar belakang kita tuliskan seperti itu ya, tuliskan seperti itu, dibuat bagaimana si modelnya tadi itu. Nah, yang paling penting, yang kadang tidak ada di dalam paper itu adalah framework. Itu yang kadang tidak diperlihatkan secara lebih detail. Jadi kalau saya lihat papernya Mas Angga misalkan, ini kan nggak ada alurnya itu seperti apa. Ini nggak dijelaskan, ya nggak ada. Tetapi kalau kita lihat papernya yang ini yang cut off, ini juga, nah ini baru dijelaskan. Ya. Jadi yang saya maksud di dalam, oke, ya ini dijelaskan. Nah di sini kan di poin yang sebentar. Kalau kita buka aja ya, yang salah satunya. Nah ini kan datanya memang sudah pasti banyak, kemudian metode juga sudah ada. Tapi yang belum diperlihatkan, yang perlu disusun itu adalah sebetulnya poin yang ini. Jadi pada saat di riset question yang ke 7 itu yang belum clear. Tapi di riset question yang ke-8, tahap pertama untuk menjawab yang ke-8 ini, ya, itu adalah membuat framework yang ini kita sebut business process. Kalau di model kita sebut sebagai business process. Jadi part ini dibuat dulu di part 8-nya. Ya. Kita mesti buat dulu alur yang seperti ini. Ya. Jadi kalau di sini kan tidak tahu nih sebetulnya tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Di paper Mas Angga ini nggak ada. Ya. Tapi yang dia hanya jelaskan bahwa ya dia menggunakan spatial distribution, kemudian ada fractal modeling, kemudian ada dan langsung dia estimasi thin resources ya. Tapi sebetulnya alur itu seperti apa? Kalau di paper yang ini itu clear. Pertama gitu ya, kita mengumpulkan dulu mineral inventory data ya. Jadi ini kan poin ini ya, clear banget. Kemudian maksimum kapasitinya, cost of mine, material handling, selling price, jadi clear. Nah, di banyak paper ini biasanya harus disusun di apa namanya? Ini kan sebetulnya framework ya. Pertama mulai dari data ini, kemudian ini cara menentukan cut off grade-nya, kemudian dihitungnya nih calculate ore tonnage, waste dan seterusnya. Kemudian muncul persamaan untuk menyusun QM-nya, QM, QC-nya, ya. Kemudian ya apakah QC-nya lebih besar dari C? Kalau tidak, maka ya hanya pertanyaan berikutnya apakah QR lebih besar dari F? Jika ya, maka dia set ya. Ini kan perhitungannya. Kemudian baru hitung lifetime-nya ya dan seterusnya. Nah, poin ini adalah di set question ke-8. Jadi untuk yang ke-9 kita akan mengimprove dari framework ini. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan sebetulnya bisnis proses ya. Jadi apapun nanti ya. Jadi misalnya kalau kita kembali melihat video yang mengenai Humanscape itu, jadi untuk menghitung calculate or tonnage-nya itu kan bisa pakai software. Waste tonnage juga bisa pakai software. Stripping rasionya juga ada software-nya di situ.
Tetapi alurnya ini kan yang kemudian itulah yang disebut dengan apa, expertnya itu. Expert judgment ini bisa dalam bentuk kumpulan dari paper ataupun dari riset sebelumnya, atau memang berdasarkan pengalaman. Dan memang yang lebih bagus itu dari riset sebelumnya. Jadi kita bisa compare antar satu dengan yang lainnya. Di paper ini pun misalnya di papernya sosial ekonomi ini juga, kalau saya lihat dia ada di metodologi ya, tapi alur itu nggak ada ya, alur itu tidak ada ya. Jadi pertama itu apa gitu ya, pertama itu apa gitu, kedua itu apa, ketiga itu apa, dan seterusnya. Karena poin itu sebetulnya bicara, jadi kalau kita kembali ke dalam kembalikan ke sini, ke dalam apa yang perlu kita tuliskan ya, itu berangkat dari data dan parameter. Jadi di posnya dibalik ya, posnya dibalik. Kita mulai berangkat dari metode. Jadi kita buat dulu framework-nya ya. Jadi nanti akan mengalir. Framework-nya tadi kita buat dulu ya. Paper tersebut menggunakan ya. Ini kita bicara metode. Di metode ini ya. Di metode ini kita bicara di, saya enaknya kayak saya sandingkan biar bisa kita lihat dua-duanya. Oke. Salah. Oke. Oke. Nah, oke ya. Jadi kalau proses modelingnya, jadi tadi mungkin saya refresh kembali ya. Jadi di bagian ini di topiknya kita tentuin, kalau memang topiknya hanya tidak evaluasi cadangan, maka topik pemodelan saja. Biar saya ikutinya memang lebih clear ya. Nah, seperti yang sosial ekonomik ini kan sebetulnya tidak evaluasi cadangan, tapi lebih kepada modelnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi latar belakang sudah saya jelaskan, nanti bisa dilihat lagi. Jadi setelah latar belakang kita berangkat ke metode dulu ya, ke metode dulu. Nah, metode itu ditempatkan biasanya di jurnal itu adanya di research metodologi. Dan yang paling ideal di research metodologi itu bicara algoritma. Karena bicara model, kita bicara algoritma. Model itu berangkat dari algoritma. Algoritma model itu kalau saya lebih sering menyebut bisnis proses ya. Karena kalau algoritma kan selalu identik dengan calculation ya. Tapi kalau bisnis proses, perhitungan bisa dilakukan ada software. Tapi kita mengetahui secara lebih jelas bagaimana tahapan yang mau kita lakukan. Jadi misalkan di sini, ini memang totalnya algoritma. Karena apa? Karena dia mencantumkan persamaan-persamaan yang akan digunakan. Nah, jadi poin ini ya, poin ini kita tempatkan di bagian metode. Ya, jadi bagian kita kan meresume paper ya. Saya kembali lagi, kita meresume paper. Artinya algoritma yang ada di sini kita bisa tempatkan di metode. Ya, kita bisa tempatkan di metode. Ya. Nah, yang belum ada itu, yang kemudian harus membuat. Nah, itu ya, Bapak-Bapak, Bapak-Ibu. Jadi kalau yang sudah ada, ini Pak, siapa yang punya ini? Ini langsung dibuat di sini. Tapi yang belum ada, maka kita mesti buat dulu alurnya tadi. Ya. Alurnya tadi. Jadi, karena dari sini kan kita tahu nih, datanya adalah
main investor data, maximum capacity, cost for mine, material handling, terus kemudian selling price. Itu ada datanya, bisa langsung gariskan situ. Tapi yang belum ada, ya, maka kita harus membaca. Jadi misalnya untuk yang sosial ekonomik ini, ya, data yang dikumpulkan kita mesti baca dari riset metodologi, ya. Ya, riset ini kombinasi kuantitatif dan kualitatif, yang holistik, ya, ekonomi dan seterusnya. Kalau yang Pak Donanta, nah di sini material dan metode, ya, materialnya ada, sampling, dan processing. Nah, metodenya ini dia hanya menyebutkan heavy metal content analysis, hanya itu, Pak. Tapi bagaimana dari sampel parameter tadi kemudian dilakukan perhitungan, di sini muncul persamaan-persamaan, ya. Saya besarkan dulu, maaf. Muncul persamaan-persamaan. Kalau di dalam di paper yang ini dijelaskan di mana persamaan tersebut digunakan. Oke, ya. Kalau di punya Bapak kan nggak tahu nih persamaannya digunakan untuk menghitung apa, dan sebagainya nggak ada. Demikian juga di yang Mas Angga kan juga nggak ada nih. Cukup banyak persamaan, tetapi kita tidak melihat bagaimana virus desainnya digunakan dan seterusnya. Apakah dia seri? Jadi ketika dia misalkan ketika dia sudah menghitung virus distance, kemudian dilanjutkan dengan empty space distance, atau kalau dia tidak berpasangan, maka ada yang kosong kan? Kalau itu kan berpasangan deh, kosong itu berpasangan. Oh, bentar, ini ada yang bocor kayaknya. Oke, Pak. Oke, Pak Gilang ya. Oke, nah, jadi karena kita bicara bisnis proses, model itu sebetulnya salah satu yang bisa diimprove di model juga adalah pemilihan persamaan. Saya lihat misalkan Akaike, ya. Siapa yang pakai Akaike itu? Kalau saya lihat, jadi Akaike itu adalah Profesor Akaike itu profesor di Institut Statistik and Matematik di Tokyo. Saya kebetulan pernah berguru pada beliau, dan termasuk anak saya namanya Aiko karena diberikan oleh sensei saya belajar mengenai Akaike ini. Ya, nah, ya, dia menggunakan calculation of Akaike percent criteria. Jadi si AIC ini banyak banget digunakan untuk filtering sebetulnya. Jadi karena dia menggunakan posterior distribution. Jadi dia dulu kondisi awal dan kemudian dia akan compare dengan jadi digunakan posterior distribution dan posterior satu lagi lupa saya. Ada beberapa metode yang digunakan di AKIK itu. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kita coba kembali ke sebentar ini dan oke, ya. Jadi salah satu di dalam metode ini poinnya di sini. Poin terpenting dari pemodern itu adalah bisnis prosesnya. Bagaimana kita menggabungkan ataupun menyusun persamaan. Ini sudah dua, Pak, ya. Satu PDF, satu Word, ya. Oke. Nah, jadi yang ini di research question ke-8 itu di metode di sini. Jadi di metode itu nanti kita tuliskan pertama adalah metode yang ada. Ini pertanyaan ke-8 kan. Metode seperti ini. Nah, kemudian
pasca gambaran tersebut di yang bawahnya ya, di bawahnya itu adalah yang di-improve-nya ya, di-improve-nya ya. Itu yang kita tuliskan di bagian ini. Jadi saya coba buka ya. Jadi oke. Ini misalkan ini saya buka yang tangga ya. Oke. Nah, di Mas Angga ini kan what kind method, nah ini which method framework best when used ya, oke. Nah, di ke-8 itu dibuat dulu alurnya yang tadi ya, itu tadi. Kemudian dari situ karena di sini sudah dituliskan ya, the practical method can be developed to capture uncertainty method resource estimation. Berarti di alur yang tadi itu, di alur yang karena di paper itu kan nggak ada alurnya, nggak ada flow-nya. Kita nggak tahu ya seberapa powerful ya. Seberapa powerful kita belum lihat. Tapi dari alur tadi berarti poin itulah yang kita tandai bahwa itu akan kita improve. Nah, produk dari metode yang kita propose itu di bawah dari framework yang sebelumnya. Jadi framework aslinya, framework yang kita buat dari paper, ya kembali saya jelaskan. Di paper tadi kan ada yang ada framework, ada yang tidak ada framework. Ya, kalau yang sudah ada framework berarti disimpan di situ dan dijelaskan sehingga untuk datanya, data dan parameter bisa ambil dari paper. Tapi bagi yang belum ada di papernya, ini jadi challenge ya, itu membuat frameworknya dulu, ya, membuat frameworknya di bentuk frameworknya tadi, ya. Dibuat dulu frameworknya, dan apa yang dipropos gitu kan, apa yang dipropos di situ. Nah, ketika kita nanti bicara di propos tadi itu, ya, tentu kita akan bicara metode juga nih, misalkan determinant of number deposit. Ini siapa yang akan digunakan, pendekatan siapa gitu ya, pasti akan muncul paper lain. Kemudian, jadi ini ada 4 poin nih, Mas Angga sudah identifikasi. Saya akan mengimprove 4 poin ini. Masuk juga nanti rujukannya, rujukan A, rujukan B, rujukan C, rujukan D. Nanti disimpan di rujukan, ya, rujukan. Jadi kalau kita combine ya, saya coba kita lihat lagi. Kita menghasilkan dari yang kita tulis ya, yang kita tulis di sini. Nah, oke. Oke. Nah, oke ya. Jadi di metode ini pertama kan berarti kita tulis ya alur ya ataupun alur dari paper ya. Oke. Kemudian setelah itu kan kita ada ini reset question 8. Ini reset question 8 itu kan di RQ 8. Ini yang dipropos kan. Dipropos. Jadi dari alur yang ada tersebut kita jelaskan kita propose part mana. Ya, part mana dari alur yang tadi buat tadi. Kemudian dari situ kan muncul RQ 9. Nah, untuk menentukan semua ini muncul di sini. Jadi semua rujukan ya, ini rujukan untuk RQ 9. Oke. Jadi dari situ ya, dari situ kita sudah sudah mendapatkan poin tertentu ya. Poin tertentu yang akan mendukung riset kita. Nah, dari RQ9 tersebut kita tuliskan lagi nanti di sini. Jadi kalau tadi kan latar belakang itu kan metode dari paper. Oke. Ini kan yang pertamanya ya. Kemudian yang kedua ya. Oke, itu adalah case di lokasi kita. Nah, yang ketiga itu dari RQ9. Oke. Jadi nanti looping akan seperti itu. Jadi ketika kita menuliskan di RQ9, misalkan punya Mas Angga ini determinant of number deposit, itu akan muncul di atas nanti. Bahwa latar belakang saat ini yang umum digunakan untuk menggunakan
jumlah reportnya metodenya ini. Kemudian untuk simulasi yang digunakan tuh ini. Kemudian akumulasi dan seterusnya. Jadi by time dengan menyusun framework ini ya, dengan menyusun model ini gitu ya. Ini kan framework modelingnya. Kita tidak bicara cara membuat modelnya. Kalau cara membuat modelnya ya tadi saya bilang bisa bisa menggunakan software yang ada. Tetapi improvement dari model yang ada gitu ya. Kita biasa menggunakan Micromind. Micromind ya banyak, tetapi soft Micromind di studi kita seperti apa. Nah itu nanti akan ketahuan tuh part-part ada di situ. Oke, saya stop dulu. Kalau ada diskusi mangga kita diskusi dulu biar mulai tergambar ya. Ini kita sebetulnya menyusun proses pemodelan, bisnis proses dari model yang kita buat. Kalau saya lihat Pak Rahendra mau model physical model misalkan, wah itu lumayan cukup menarik ya. Physical model cukup menarik karena perlu space, perlu ruang dan sebagainya kira-kira begitu ya. Dulu saya waktu di teknik sipil kita punya model sungai. Jadi itu punya gedung yang gede di belakang Lebidronya itu. Waktu itu Pertamina Probumuli punya masalah pipa yang sering hanyut kalau sesudah hujan besar. Lalu kita buat modelnya bagaimana si pemasangan bronjong ataupun seat pile-nya yang sesuai. Kan kalau kita pakai seat pile tentu rasanya gitu ya, nggak sebanding antara cost itu kan akan sangat mahal gitu ya. Lalu kita coba cari solusi-solusi yang lebih simpel. Apakah kita membuat apa istilahnya itu pemecah arus dan seterusnya, atau kita menjaga poin-poin tertentu. Nah, itu kita menggunakan physical model. Tantangan di physical model adalah memindahkan bentuk lapangan. Jadi kalau kita bicara lebar sungai yang sekian meter, ya di lab sungainya katakanlah 10 meter, kemudian begitu jadi di lab kan cuma jadi 1 meter. Berarti kita masih menggunakan analisa dimensi. Yang pertama. Yang kedua, butiran. Butiran yang di sana itu harus tersampaikan dengan butiran yang ada di lab. Yang ketiga, debit airnya. Seberapa besar sih debit air yang kita masukkan sehingga debit air yang di lab kita itu mendekati yang ada di lapangan. Nah, poin-poin tantangan di physical model itu kira-kira seperti itu. Oke. Sampai sini dulu, saya stop dulu. Kita diskusikan. Jadi, enggak kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak. Ya, mangga. Siapa dulu? Baik. Pak Ketua. Ketua dulu boleh lah. Jalan Ketua. Ya, Pak Budi. Ya. Jadi untuk yang apa yang kita, jadi saya kemarin ambil yang papernya orang lain itu Pak. Nah, sebenarnya kita belum tahu juga di dalam itu mana yang terbaik. Kayak di RK8 itu kan dia dulu mana yang terbaik metodenya gitu kan. Ya. Nah, itu gimana kita mau menentukan apa yang mana terbaik gitu kan. Sedangkan dari dia sendiri itu belum kita ketahui arahnya kemana dia ini gitu kan. Karena dia buat dua metode itu Pak. Kalau saya yang paper saya yang saya baca itu. Nah, terus kita mau propose itu untuk yang mau kita pilih yang ini gitu umpamanya, yang metode yang satunya itu yang kita yang terbaik karena kita ada purpose ke sana gitu Pak Budi. Atau gimana Pak? Ya. Oke. Ini kan punya Bapak ya, betul ya? Normatif. Oh salah, ini punya Pak Novi. Sebentar. Saya buka dulu yang Bapak ya. Saya salah pilih, Pak. Pak Rahendra, sebentar. Pak Rudi, Pak Riri. Bentar. Bentar, kok nggak ada ya? Saya ambil dulu. Oke.
Sebentar, PPT. Oke. Sebetulnya kita belum menilai tidak begini Pak. Kalau metode itu saya lebih suka menyebutnya bukan terbaik, tapi yang sesuai Pak, yang menjawab permasalahan Pak. Kalau metode itu yang jadi kita sebut metode terbaik itu adalah metode yang menjawab permasalahan dengan flow yang pendek ya, tetapi dia powerful ya. Jadi powerful itu bisa untuk berbagai kondisi. Ya, ini Bapak ini Pak ya, normatif, betul kan? Ya Pak. Oke. Nah, dia pertama deposit sama variable assembled ya. Dia Bapak ada metode itu kan. Jadi ada metode mineral deposit sama variable assembled or mineral ya, metode itu. Nah, tahap pertama ya, tahap pertama itu kita buat dulu di alur Pak. Ya. Apakah memang dia itu membandingkan atau dia seri gitu Pak. Jadi maksud saya itu begini, pertama dia tahu dulu bagaimana pattern si mineral deposit tadi. Ya, jadi ini bulk besar itu mineralnya gitu kan. Tetapi kemudian dia lihat variabelnya Pak. Jadi misalnya ya, misalnya sisi sebelah kanan itu mineralnya itu ABCD, sisi sebelah kiri mineralnya DEF, kan sudah yang berbeda. Jadi sebetulnya dia buat dulu ya di alur tadi ya. Jadi ini bukan dua metode yang diperbandingkan, bisa jadi seperti itu, tetapi dua metode yang saling menguatkan ya, antara mineral deposit ya, dengan variabel asam rate-nya. Karena dia ada dua sisi ya, bull highland dengan white tail pits ya. Lalu kemudian di bawah ada variable of mineral asam rate ya. Makanya saya sampaikan tadi, pertama tuh kita berangkat, kan di paper Bapak itu nggak ada alurnya kan. Kalau di papernya punya Pak siapa itu ada tuh. Satu itu ini gitu ya begini, kalau tidak ada sebenarnya itu kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu di tahap pertama itu dari paper yang Bapak baca, Bapak buat dulu alurnya dalam bentuk metode, datanya apa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Seperti ini ya, what kind of method are used? Sampel itu sebetulnya bukan metode, sampel itu kan sama diambil, ya. Tapi automatic mineraloginya, kemudian geochemical index-nya, spatial model itu adalah metodenya. Tapi tadi karena saya tidak baca papernya overall, jadi saya tidak tahu nih apakah dari si mineral assembly tadi itu dilihat 3 parameter ini, mineraloginya, geochemical index, kemudian dispasialkan. Kan ketika kita bicara spatial index itu, namanya indeks pasti ada perbandingan. Tapi secara ruang ya, secara ruang. Ya. Tetapi kalau geochemical index, dia adalah kandungan kimianya. Apakah yang kemudian spatial index itu berdasarkan biokimia? Nah ini saya nggak tahu nih. Ya kan seperti itu Pak. Makanya kemudian di tahap pertama ini dari paper yang kita buat itu adalah kita membuat alurnya dulu. Jadi kita tahu bahwa ketika dia buat model, ya, pertama itu dia lihat dulu kandungan geokimianya, berdasarkan kandungan geokimia tersebut, maka kemudian dia buat indeksnya. Jadi penentuan spasial indeksnya itu dari kandungan geokimianya, bukan dari kandungan mineralnya, kira-kira gitu. Nah, kalau di poin B, pada susunan mineral itu kan tergantung dari kandungan geokimia. Berarti kan ya kalau mineral A dengan mineral B misalkan berdekatan, kan produknya jadi apa? Ya, seperti itu. Jadi di tahap pertama itu kita alurnya dulu. Dari alur kita bisa melihat apakah dia membandingkan atau dia saling menguatkan, ya, seperti itu. Nah, nanti baru
Bapak kan dua ini, geochemical index, maksud geochemical index dan spatial modeling. Ini kan sebetulnya kalau kita bisa lihat sekilas, kalau saya baca sekilas ya, ini tidak membandingkan, tapi saling menguatkan. Jadi penentuan spatial index itu dari geokimianya sebetulnya. Kalau saya tangkap sih begitu. Nggak tahu Bapak lebih baca lebih detail mungkin ya. Ya, itu Pak. Ya, mudah-mudahan jelas Pak ya. Oke. Iya Pak, kayaknya saling saling menguatkan itu Pak. Ya. Nah, Oke. jadi nggak bisa kita buat plan yang terbaik berarti Pak ya. Ya, bukan Pak. Dua-duanya, tapi saling menguatkan aja gitu Pak ya. Ya. Oke, berarti dia kan saling menguatkan tuh. Ya, kayak saya menguatkan. Nah, nanti yang mau diimprove oleh Bapak itu kan kalau saya baca di sana ini adalah normative index ya. Nah, ini kan berarti Bapak mau full model processing, estimate, active abundance dan seterusnya ya. Nah, ini dari poin yang di alur tadi itu, part mana yang mau Bapak tambahkan? Kira-kira gitu. Nanti begitu Bapak mau tambahkan di part itu, katakanlah nih Bapak menyampaikan normative index ya. Normative index ini apakah itu memperkuat geochemical indexnya? Katakanlah ketika dibaca di situ, karena geokimia itu ya ada beberapa parameter. Di sini ada SO2 katakanlah. Di sini juga ada SO2 gitu kan. Ini SO2 itu silika itu kan terkait dengan beberapa mineral lainnya ya. Saya bukan orang mineralogi, tapi saya bayangkan seperti itu. Nah, untuk menjadi spasial kan ada sesuatu, apakah komposisinya SO2 di sini 10%, SO2 di sebelah sana 15%, tentu berbeda misalkan. Karena kan yang dicari kan sebetulnya timnya kan, timahnya sendiri. Nah, makanya kemudian Bapak mengusulkan misalkan yang disebut dengan normative index. Mari itu based on comprehensive assay data and be concerned data calibrated with AMA. Nah, AMA itu menempatkan di mana? Kira-kira itu, Pak. Dari alur yang sudah ada di paper sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Maudi. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mangga, siapa? Mas Angga tadi? Iya Pak. Pak, izin dari izin Pak, yang dari atas tadi kan untuk pengisiannya, topiknya kalau ini kita isi pemodelan evaluasi cadangan aja berarti Pak ya? Ya, berarti kan sebentar mana yang Mas Angga itu ini. Jadi ini Karena, sesuaikan dengan paper yang dibaca. Gitu, Pak. oh Gitu. pakai itu aja ya? Nah, jadi kan kalau dilihat dari yang Mas Angga ini memang ini topiknya kan dua-duanya masuk kan? Masuk, ya Pak? Ya, berarti pemodelan dan evaluasi cadangan. Tapi kalau Ya. yang Pak Riki tadi, Pak Riki betul Pak ya, yang sosial ekonomi kan? Nah, Hmm. berarti itu kan pemodelan, bicara modelnya saja, tidak ada cadangannya, kira-kira gitu. Baik Pak. Nah, Terus nah, kemudian rencana judul tesis ini ngikut yang paper atau yang kita Pak? nah, idealnya ngikut yang Mas Angga. Ya, berarti kan ini sekalian dikerjakan soalnya Pak. Iya, ya. Berarti kan Kem- maunya itu kan, kira-kira gitu. Iya, oke Ya. Pak. Hmm. Kemudian kan ada latar belakang tadi, metode dari Nah, paper kita tuangkan Pak. Kalau ya, case di lokasi kita berarti yang dipropose ya Pak ya? Rencana ya yang rencana judul ya? rencana judul. Jadi itu nyambung ke rencana judul. Ya, di situ. Baik, baik. Data parameter pakai data. Kemudian Ya, sebentar. Sebelum data ya parameter, Pak. bagusnya metodenya dulu. Karena Hmm, metode itu kan kita baca di paper. ya, Ya, jadi buat dulu alurnya. Ya. Kan pertama itu di paper itu ya kita baca ke paper dulu ya. Paper ya, itu akan menjelaskan seperti tadi ya, inputnya apa, ngitungnya bagaimana dan apa outputnya. Di paper itu kan seperti selalu begitu kan. Ya. Nah, ketika kita inputnya apa, prosesnya itu kan metode sebetulnya. Ya, tadi ada dua ya di sini kan. Ada 2 poin ya di dalam dia menggunakan beberapa metode kayak gitu. Nah, baru nanti expected, kita masih expected kan. Expected output dari kalau di paper tersebut kan sebetulnya sudah ada ya. Outputnya apa?
di paper sudah ada. Tapi kan di rencana judul tesis kita baru expected output. Berikan pertanyaan, apakah expected output kita terjawab di output paper? Itu kan? Itu. Nah, kalau tidak, berarti kita propose kan? Ya. Nah, itu. Oke, gitu kira-kira. Terus enggak? Berarti alur dari papernya kan semacam flowchart tadi nanti dituangkan di sini Pak, di Word ini Ya, ya. dituangkan di Kita sini. kita buatkan aja di Word-nya ya Pak. Ya, Oke. dibuatkan di sini. Itu sih paling Pak pertanyaannya dulu. Nanti mungkin kawan-kawan yang lain untuk nyambungnya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya Pak izin Pak mau nanya. Ya. Mohon maaf karena masih di perjalanan jadi banyak nggak terdengar jelas karena sinyal juga. Untuk rencana judul tesis ini mengacu kepada paper yang kita baca itu atau memang judul tesis kita Pak yang ditulis di rencana judul tesis? Judul tesis itu idealnya kepada judul tesis Bapak, Pak. Oke. Jadi rencana tesis itu kan seperti saya sampaikan bahwa waktu masuk kan dulu sudah pasti membuat proposal ya, meskipun nanti berubah. Ya, tapi kalau di sini kan di kuliah ini harapannya ketika kita di kuliah ini kan power sangat luas ya. Tadi contohnya saja Pak Riki maunya sosioekonomi gitu, Mas Angga maunya cadangan, terus Pak itu tadi kontamina, ini kan udah macam-macam tuh Pak. Makanya kemudian di kuliah saya biasanya ke proses pemodelannya Pak. Jadi dari kuliah ini kita bisa menyusun ya, kita ingin menjawab tesis kita dengan model gitu. Nah, definisi model ini kan tidak terbatas model numerik ya. Sosial ekonomi itu sebetulnya model gitu kan. Itu Pak. Jadi nah, tugas ini mendukung penyelesaian model di tesis Bapak kira-kira gitu. Di rencana tesis ya. Mudah-mudahan jelas Pak. Jadi yang ditulis memang sesuai dengan rencana tesis kita Pak ya. Ya, Dan betul. pemodelannya pun kalau saya pahami mengacu ke untuk penyelesaian dari permasalahan tesis yang akan kita angkat itu Pak ya. Ya, betul. Baik Pak, makasih Pak. Gitu. Jadi nggak kalau saya kan di paper yang saya baca itu kan physical model Pak, jadi nggak harus sesuai dengan paper yang kita baca itu kan Pak ya? Iya, iya. Baik Pak. Iya betul Pak. Jadi yang di sini itu sebetulnya model yang mau digunakan untuk tesis Bapak kira-kira gitu. Kan Bapak tadi udah physical model sama apa dua itu ya. Yang physical kan mungkin Bapak tidak akan lakukan ya, karena cukup repot kalau buat physical model ya. Tetapi model lain mungkin akan Bapak lakukan ya kira-kira. Ya. Baik, makasih Pak. Oke. Silakan. Izin Pak. Ya. Maaf Pak, tadi datang agak telat untuk gabung Pak. Mau nanya Pak, kebetulan Gibran ini tadi ngambil jurnalnya yang alhamdulillah udah ada yang untuk modelnya itu Pak. Nah, modelnya ini memang lebih kurangnya hampir sama dengan step by step-nya penyusunan cut off grade sih Pak, yang di kami juga kan. Dan rencana memang mau ngambilnya itu terkait ini juga nanti untuk data-datanya relatif hampir sama juga, perlu data keekonomian juga, sama data-data dari kapasitas penambangannya juga Pak. Nah, cuma kalau Gibran pakai yang metode ini Pak, maaf Pak, ini kira-kira diperbolehkan nggak Pak ya? Maksudnya step by step-nya ini hampir sama, cuma mungkin akan sedikit berbeda di yang masalah perumusannya itu Pak. Dia kan ada menggunakan beberapa rumusan itu Pak di bawahnya, mungkin agak sedikit berbeda Pak. Karena ini kan masih pakai satu material, sementara Gibran rencananya nanti mau combine dua material yang dari sisi keekonomian ya Pak. Itu gimana Pak? Oke. Berarti kan di ke-8 itu sudah ada ya alurnya. Nah, yang tambahan tadi itu di insert ke yang sudah ada.
dimasukkan ya, ditambahkan situ. Jadi pertama itu ambil yang di paper persis ya. Nah, kemudian di bawahnya yang ditambahkannya. Jadi kan kita nanti bisa melihat perbedaan antara paper yang dirujuk dan yang kita tambahkan. Oke. Nah, kan begitu kita menambahkan ya, itu ada alasannya kan. Nah, alasannya itu pasti ada rujukannya juga kan. Gitu. Nah, itu dituliskan masuklah ke RQ 9. Ini kan masih kosong ya Mas Gibran ya. Gitu kan, Iya, belum tahu ya Pak, apa yang masih belum dipropos. paham soalnya Pak. Nah, yang dipropos itu berarti di episode 9 udah muncul gitu. Itulah tambahannya. Mulai dari misalkan dari teknik pengambilan sampelnya, teknik pengumpulan datanya, itu dimasukkan di situ. Nah, berarti itu kan improvement dari previous method sudah ada kan, itu yang ditambahkan. Mungkin juga menghitungnya juga akan berbeda kan. Ya. Menghitungnya juga akan berbeda. Nah, perbedaan itu juga tentu akan ada cara menghitung kan. Jadi menghubungkan antara parameter yang ada dari katakanlah dari 1 dari 2 kan jadi berbeda kan. Ya. Nah, yang kedua ini kan harusnya memperkuat yang pertama kan, bukan menabrak gitu ya. Jadi kalau tadi seperti contohnya yang punyanya Pak Renanta kan dari depositnya dulu dia lihat kandungan mineralnya kira-kira gitu kan. Nah, ini kan dari linearly advancing cutoff itu kan ada tuh. Ya, kemudian ada simulasi nih. Dalam persimulasi ini bisa juga di situnya. Ini simulasi ini loopingnya kan akan ada banyak tuh. Nah, mungkin ketika kita parameter kedua tersebut masuk, itu mengurangi looping gitu. Looping ini kan terkait dengan nanti time consume di dalam model. Semakin panjang loopingnya, semakin lama pula model berproses. Nah, ketika kita memasukkan parameter yang baru ini, dia tuh akan strengthening gitu. Jadi harusnya A, B, C, D, E, F, G, H, tetapi ketika F dan G-nya di merge jadi satu dengan satu parameter baru itu, maka jadinya A, B, C langsung ke H. F, G-nya itu dalam satu paket proses pemodelan tadi. Nah, makanya alurnya mesti diberikan. Jadi proses percepatan ataupun proses decreasing time consume itu karena parameter yang diberikan. Nah, itu model efektif seperti itu. Jadi model tersebut menjadi tidak efektif ketika kita kasih parameter baru, simulasi semakin lama gitu. Itu malah melemahkan model kalau model seperti itu. Ketika kita menambahkan sesuatu itu ada sesuatu yang suatu proses yang dipercepat gitu. Kira-kira itu. Nah, karena sekarang kita kan belum lakukan tuh. Tentu ada teori-teori yang menyebutkan bahwa dengan proses ini akan lebih cepat kira-kira. Terus ini Pak, maaf Pak, nambah lagi Pak. Bapak silakan. Terkait yang conclusion itu maksudnya yang kesimpulan akhirnya itu kan dia terkait masalah untuk pengembangan model di komputernya Pak. Sementara yang Gibran untuk tujuan akhirnya itu hanya sebagai hipotesis atau pembuktian aja Pak. Pembuktian bahwa dengan penambahan nilai keekonomian dari material yang lainnya itu atau pengotornya itu dia berdampak kepada bisa penurunan cut off grade-nya dari sisi penambangannya. Tapi tidak terkait ke dalam pengembangan di software komputernya gitu Pak. Itu nggak masalah gitu Pak ya? Nggak masalah. Karena kan kita bukan software developer ya. Kita lebih kepada bisnis prosesnya. Nggak masalah itu. Justru dari poin itu nanti seorang software developer akan memasukkan parameter tersebut untuk meningkatkan akurasi cut off grade-nya kan. Ya, karena itu. Di situ poinnya gitu. Oke. Ya. Tapi intinya untuk model perhitungannya itu kita harus menyesuaikan dengan model yang udah ada di sini berarti Pak ya untuk metodenya ya. Membandingkannya lebih dulu berarti begitu Pak ya. Tuh, jadi kita melakukan evaluasi. Jadi nanti kan latar belakang kenapa kita pilih metode ini? Karena kita sudah melihat ini ada weakness-nya gitu. Dan biasanya tidak disebut weakness-nya, tetapi orang jadi bahasa per itu menyebutkan seperti ini. Riset sebelumnya ada seperti ini. Tapi orang sudah tahu bahwa itu adalah weakness yang mau kita perbaiki. Nah, saya menambahkan ini. Makanya kan bla 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 in this paper. Nah, selalu gitu kan. In this paper we use bla 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 gitu kan. Artinya apa? Itu yang kita strengthening kira-kira gitu. Ya. Itu. Tidak jadi masalah. Kan kita masih hipotesa kan ini baru expected output ya. Belum real output gitu. Nah, justru itu riset. Itu berarti sudah menemukan masalah yang diselesaikan. Gitu. Oke.
Ya, Siap, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Oke. Mangga, masih ada? Oke, ya. Jadi silahkan disesuaikan ya dengan alur tadi ya, dibuat biar nanti kita sudah punya framework ya. Framework ini yang jadi dasar untuk ya nanti buat model data dan seterusnya bisa kita ini kan untuk tesis. Oke, masih ada? Silahkan. Nah ini mau harus baca lagi nih papernya kan. Ya, ya memang biasanya begitu Pak. Kalau ya baca paper itu kan baca dulu menarik gitu. Terus wah ini nextnya kan kalau 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 kita sudah menemukan poin itu nanti nextnya itu akan lebih mudah lagi. Jadi sudah tahu apa yang menjadi masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Oke. Nah, Pak, untuk izin ya tanya Pak, silakan. agak teknis sedikit. Fraktal model itu dengan Monte Carlo berarti seimbang ya Pak ya, untuk dibandingkan ya? Eh, sebetulnya Monte Carlo lebih banyak ke simulation-nya ya. Simulasi. Simulasinya ya. Ya, lebih banyak ke simulasi. Jadi Monte Carlo itu kan sebetulnya nanti ada MC Markov Chain Monte Carlo. Itu dia menggabungkan antara rantai Markov itu cukup panjang, kemudian disimulasikan. Nah, ketika dua itu disatukan, itu lebih pendek prosesnya. Gitu. Nah, fraktal itu sendiri kan fraktal gitu ya. Terus kemudian disimulasikan gitu kan. Jadi kalau saya ngelihatnya probabilitasnya itu adalah fraktalnya itu adalah cara dia men-slice-nya. Sementara si Monte Carlo itu adalah mencari korelasi antar slice tadi itu. Jadi kan seperti itu. Ya, Berarti bisa di seri ya Pak ya? Kalau yang bisa di seri. saya di seri karena sebelumnya kan pakai Potion itu. Hmm, Potion ya, baru ke fraktal baru ke Monte Carlo. ya, itu. Jadi, kelihatannya di saya di situ ya. Di seri. Jadi Oke. Poisson itu kan untuk distribusinya. Nah, Iya. si fraktal ini sendiri dites dulu nampaknya distribusinya dengan Poisson. Nah, kalau dia memang sudah terdistribusi Poisson, maka proses Monte Carlo lebih cepat. Jadi Ya langsung ketimbang si masuk. software mencari terapa atau tidak gitu ya. Ya, jadi tes dulu nih. Nah, biasanya software itu eh, saya misalkan pada saat develop dari Akaike saya gabung antara dia namanya akhirnya Akaike Bayesian, Akaike EBIC, Akaike Bayesian Information Criteria. Bayesian itu kan sebetulnya mereduksi bias terbesar dari data yang kita cari. Kita reduce dulu, baru kemudian dari data yang sudah kita reduce, kita pakai AKIK-nya untuk jadi kriteria. Nah, kriterianya kemudian dideliver lah ke software. Software waktu itu saya menggunakan Praxis. Jadi kita punya ribuan titik board dan titik board tersebut kita ingin mencari jadi Jepang itu kan selalu dikatakan paranoid ya. Gedung tiang-tiang Jepang itu kan gede-gede ya. Nah, karena salah satu untuk faktor safety. Nah, faktor safety itu tergantung dari soil properties-nya, sifat tanahnya. Nah, karena hanya dengan satu AKIK, maka dia berangkat dari kejadian sebelumnya. Gempa Kobe menentukan sekian. Tetap efeknya apa? Setiap pembangunan tiang pancang itu lebih besar. Nah, lalu kita ini mencari pendekatan tiang pancang yang safety gitu ya. Jadi tidak over karena ujungnya tidak over budget ya. Over budget itu ya istilahnya tuh ya kalau kita punya banyak uang nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk beberapa developing country itu masih sangat penting. Maka kemudian Bayesian yang tadi itu soil property kemudian kita reduce dulu, baru kita gunakan informasi sebelumnya sehingga si tiang pancang itu nanti ada 3 kategori. Kalau kita ya, mau safety-nya sekian, maka kita lebarnya sekian. Kalau kita ya istilahnya gini lah, jalan desa gitu ya, nggak perlu kan tiangnya gede karena mobil yang lewatnya juga tidak banyak. Nah itu juga sama di dalam si portion tadi distribusi mineral itu kan beragam tuh, mineral itu beragam ya. Nah kita deketin dulu nih mineral yang homogeneity biasanya nanti. Ya. Nah si poison ini kalau poison ini kan sebetulnya
seberapa homogen data dari mineral. Salah satunya dengan distribusi Poisson. Gitu. Kalau di hujan itu distribusi Gumbel. Nah di dalam mineral ini setahu saya itu memang lebih banyak menggunakan distribusi Poisson. Tetapi poinnya adalah bagaimana dia selectednya itu tadi. Ya. Berarti bisa di alur prosesnya nanti bisa dibolak-balik aja ya Pak ya? Ya, Dari fraktal ke Poisson mungkin bisa ya? Ya. Kan soalnya di riset 9 itu ada yang perlu dipropos kan? Ya. Nah, mungkin bisa pakai compare metode lain untuk Ya. probability distribution-nya Pak. Bisa juga di situ. Ya. Iya. Bisa. Oke Pak. Terus ini Pak, tanya lagi Pak, ini in English apa in bahasa aja Pak? In bahasa aja nggak apa-apa. In Karena bahasa kan nggak apa-apa ya, boleh Pak. karena kan nanti draft tesisnya kan dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Nanti paper baru in English ya. Baik, Gitu. makasih Pak. Oke, masih ada? Ya. Ini mungkin jadi kumpulan nanti tanggal 2 ya, biar 2 sore lah, biar yang di jalan udah nyampe semua ke kantor. Ya, silakan. Nanti ini akan saya upload, linknya saya kasih di e-learning ya, biar kita lihat. Masih ada? Atau karena sudah terbayang harus baca lagi, jadi udah pada mikir-mikir harus baca lagi nih, weekend ini malah baca paper gitu. Oke. Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Ronaldo. Pak, setelah saya pikir-pikir Pak, jadi yang paper yang saya baca itu agak-agak berbeda dengan yang topik yang akan saya ambil. Nanti gimana Pak? Apakah masih diperbolehkan untuk cari paper yang lain Pak gitu? Ya, silakan. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, Pak, makasih Pak. Jadi ketika Bapak baca ini agak jauh gitu, silakan Pak dicari paper yang mendekati ya. Jadi biar nanti lebih enak gitu. Ya, gitu. Karena kan ini kita bicara bisnis proses ya. Kalau saya berbeda kalau ngajar di S2 yang memang fresh graduate ya. Karena kan dia belum punya topik ya. Tapi kalau ngajar yang sudah kerja ini kan kepala ini sudah punya bayangan dengan biasa pekerjaan gitu. Jadi saya mengikuti patternnya Bapak dan saya fasilitasi membuat bisnis prosesnya. Gitu. Jadi sambil kuliah, sambil mengumpulkan informasi sehingga semua yang diperlukan untuk keperluan tesis itu sudah dapat. Di bagian saya adalah cara membuat bisnis prosesnya. Model itu kan begitu. Jadi saya bisnis proses modelnya, bukan merunning model gitu. Nah kalau di S1 fresh graduate running model. Nah, cara model berjaya itu ya dengan video yang Microman itu, bagaimana geostatistik digunakan di dalam model. Nah, itu saya untuk knowledge bapak-bapak. Oh seperti itu kalau model akan di running, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, masih ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti rekaman akan dilihat dan untuk ini dikumpulkan nanti ini langsung aja sebagai pengganti ujian akhir ya. Soalnya akan sesuaikan dengan format ujian akhir, tapi sebetulnya yang dikerjakan Bapak-Bapak itu yang kita jelaskan hari ini. Ya, gitu. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, kita bukan. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak. Selamat melanjutkan dan oh ya berlebaran kemarin, maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi karim ya. Terima kasih. Kita belum sempat ketemu, mungkin nanti pas di Palembang. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.